Di video ini kita akan membahas cara memulihkan penjualan yang hilang menggunakan workflow Go High Level untuk keranjang yang ditinggalkan. Apa kabar semuanya? Nama gue Rick Hansker dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu menumbuhkan bisnismu dengan otomatisasi cerdas. Jadi pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak pelanggan potensial yang meninggalkan barang di keranjang mereka tanpa menyelesaikan pembelian? Menurut berbagai studi e-commerce, tingkat pengabaian keranjang seringkali melebihi 60%. Yang merosot begitu saja dari genggamanmu. Jadi hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana workflow builder milik Go High Level dapat secara otomatis mengidentifikasi checkout yang ditinggalkan ini, mengirim pesan tindak lanjut yang personal, dan memenangkan kembali pelanggan, tidak perlu coding. Mengapa tingkat pengembalian itu penting? Jadi setiap kali seseorang menambahkan produk ke keranjang mereka, mereka memberikan sinyal niat untuk membeli. Tapi hidup ini penuh kejadian. Gangguan, masalah pembayaran, atau biaya pengiriman dapat menyebabkan pembeli pergi tanpa menyelesaikan pembelian. Tanpa sistem untuk menindaklanjuti, keranjang-keranjang tersebut tetap ditinggalkan, berubah menjadi pendapatan yang hilang. Trigger abandon checkout milik Go High Level memungkinkanmu untuk menangkap pembelian yang hampir selesai ini dan melibatkan kembali pembeli melalui email, teks, atau saluran lainnya. Lebih mudah dan lebih murah untuk mengonversi seseorang yang hampir membeli daripada mendapatkan pelanggan baru dari nol. Memulihkan bahkan sebagian kecil dari keranjang yang ditinggalkan dapat secara signifikan meningkatkan keuntunganmu. Apa yang akan kamu pelajari? Cara mengatur trigger abandon checkout Go High Level untuk mendeteksi kapan keranjang ditinggalkan. Cara membangun workflow otomatis yang mengirim email, tindak lanjut, atau pesan SMS. Cara segmentasi audiensmu berdasarkan nilai keranjang atau waktu sejak pengabaian. Praktik terbaik untuk menyusun pesan pemulihan yang terasa personal dan persuasif. Tips untuk menguji dan mengoptimalkan urutan keranjang yang ditinggalkan milikmu. Memulai memahami abandon checkout trigger. Jadi sebelum kita mulai di sini, jika kamu belum memiliki akun Go High Level dan ingin mengikuti video ini, kami punya link untukmu di deskripsi, di mana kamu bisa memulai dengan 14 hari uji coba gratis. Kamu akan mendapatkan akses penuh ke platform dan semua fiturnya, sehingga kamu bisa mencobanya dan melihat apakah ini akan berhasil untukmu dan bisnismu. Link ada di deskripsi untuk mengikuti. Sekarang, sebelum membangun sebuah workflow, penting untuk memahami bagaimana trigger ini bekerja. Jadi, Go High Level memantau tindakan pengguna di halaman checkoutmu. Ketika seseorang pengunjung menambahkan barang ke keranjang dan mencapai checkout, tetapi tidak menyelesaikan pembelian dalam kerangka waktu yang ditentukan, trigger abandon checkout akan aktif. Jadi, menurut dokumentasi Go High Level, kamu bisa menetapkan kondisi seperti nilai keranjang minimum atau penundaan sebelum memicu workflow. Misalnya, kamu ingin menganggap keranjang ditinggalkan setelah 30 menit, tidak ada aktivitas untuk keranjang di atas Rp750.000. Membuat trigger. Jadi dari dashboard Go High Levelmu, kita akan menavigasi ke automation workflow dan klik create workflow. Kamu bisa memilih sebuah template atau memulai dari nol. Go High Level menawarkan templates untuk skenario umum termasuk keranjang yang ditinggalkan. Kamu bisa menggunakan sebuah template sebagai titik awal atau membangun milikmu sendiri. Jadi setelah kamu login ke dashboard Go High Levelmu, kita akan ke sisi kiri di sini dan klik automation. Jadi kita akan klik di sini dan klik view all receipts. Itulah yang mereka sebut sebagai template di sini dan kita akan mencari abandon checkout. Jadi tepat di sini kita punya dua opsi berbeda. Kita punya Stores Abandoned Cart Recovery Email. Kita punya Stores Recover Abandoned Cart with 2 emails. Yang dua email ini di sini dan klik select. Tambahkan trigger abandon checkout. Jadi jika kamu mulai dari nol, kamu bisa mengklik tanda plus. Tambahkan sebuah trigger. Lalu pilih e-commerce dan pilih abandon checkout atau abandon cart. Trigger ini akan mengawasi checkouts yang tidak lengkap. Jadi karena aku memilih pemulihan keranjang di sini, inilah tampilan penyiapan kita. Jadi mari kita klik add new trigger dan kita ketikkan saja abandon dan pilih abandon checkout ini. Jadi di sini kamu bisa memberi nama pada workflow triggernya. Kita biarkan apa adanya. Dan disinilah kita memiliki kondisi yang bisa kita atur. Jadi kamu bisa menentukan penundaan waktu misalnya 15 menit, 1 jam, 24 jam, dan ambang batas nilai keranjang apapun. Jika produkmu memiliki margin yang bervariasi, kamu mungkin memprioritaskan keranjang bernilai tinggi atau menawarkan insentif yang lebih besar untuk pesanan yang lebih besar. Jadi kita bisa masuk ke sini dan mengatur penundaan ini. Menjadi katakanlah kita ganti ini mungkin 60 menit. Jadi itu 1 jam. Dan kita bisa menambahkan filter di sini. Kita bisa memilih cart value dan mungkin kita ingin nilainya lebih besar dari atau sama dengan Rp735.000. Dan kita klik save trigger di bawah sini. Simpan triggernya, berikan nama deskriptif seperti abandon checkout, high value agar workflowsmu tetap teratur. Mendesain workflow. Sekarang setelah trigger selesai diatur, saatnya mendesain serangkaian tindakan yang akan mengikuti. Jadi sebuah workflow pemulihan keranjang yang ditinggalkan yang tipikal mungkin mencakup email, pesan teks, dan pengingat untuk tim penjualanmu. Berikut adalah pendekatan langkah demi langkahnya. Langkah 1, tandai kontak. Saat trigger aktif, sangat membantu untuk menandai kontak dengan sesuatu seperti abandon cart.
Teks memudahkan untuk mensegmentasi pelanggan nanti dan memastikan bahwa kampanyemu menargetkan orang yang tepat. Langkah 2, tunggu atau tunda. Setelah selesai, masukkan tindakan wait. Penundaan ini mencegah pesan yang seketika, memberikan waktu bagi pembeli untuk kembali sendiri. Penundaan umum adalah 1 jam untuk email atau teks pertama. Menunggu terlalu lama bisa berarti pelanggan lupa. Mengirim terlalu cepat mungkin terasa sedikit mengganggu. Jadi mari ke sini dan kita akan klik tanda plus kecil ini di sini dan kita akan menambahkan sebuah tag. Klik add contact tag dan kita klik itu. Kita ketikkan abandon checkout dan kita klik add new tag. Mantap. Dan klik save action. Jadi dengan begitu trigger terjadi, ia akan masuk menandai mereka dan kemudian kita akan menunggu untuk mengirim email pertama tersebut. Jadi di sini kita akan ganti ini menjadi 60 menit dan klik save. Mantap. Langkah ketiga, kirim email pengingat. Selanjutnya kita ingin menambahkan tindakan email. Email pemulihan pertamamu haruslah ramah. Ingatlah, haruslah ramah. Ingatkan pelanggan tentang barang-barang yang mereka tinggalkan dan sertakan sebuah call to action. Kamu mempersonalisasi pesan menggunakan merge text seperti nama pelanggan dan nama produk. Contoh baris subjek bisa seperti, aduh apakah kamu melupakan sesuatu? Atau keranjangmu sedang menunggu, selesaikan pembelianmu hari ini. Di badan email kamu ingin menyebutkan barang-barangnya, jadi kamu bisa menggunakan konten dinamis untuk memasukkan nama produk dan gambar. Tekankan manfaatnya, jadi ingatkan pelanggan mengapa mereka memilih produk tersebut sejak awal, bahkan berkualitas, desain unik, atau ketersediaan terbatas. Sertakan link kembali ke keranjang. Satu tombol yang jelas seperti complete my purchase akan mengurangi hambatan. Tambahkan urgency atau insentif. Pertimbangkan untuk menawarkan pengiriman gratis atau diskon kecil untuk mendorong pembelian. Jadi mari kita lihat email pertama yang kita miliki di sini. Jadi sejauh ini kita memiliki trigger, tag, waktu tunggu kita, dan kemudian kita memiliki email ini. Jadi ini lagi-lagi didasarkan pada template yang kita pilih. Jadi mari kita klik ini untuk membuka email editor. Oke, jadi kita akan klik tanda plus kecil ini di sini untuk menambahkan sebuah email. Dan kita bisa mengetikkan pesan tersebut di sini. Jadi kita akan menaruh baris subjek ini tepat di sini. Singkirkan hal-hal ini. Jadi tertulis, hai, nama depan. Sepertinya kamu meninggalkan beberapa barang di keranjangmu. Jangan sampai ketinggalan. Selesaikan pembelianmu sekarang dan nikmati produk barumu. Jadi disinilah kamu ingin menaruh link tersebut di sini. Jadi sekali lagi, kamu ingin mempersonalisasi ini sedikit lebih banyak untuk bisnismu yang spesifik dan membuatnya personal bagi pelangganmu. Tapi pada dasarnya, begitulah cara kamu mengaturnya. Dan kita klik save action. Langkah 4, tunggu lagi dan kirim SMS. Opsional. Nah, pesan SMS memiliki tingkat pembukaan yang tinggi, tapi mereka bisa terasa mengganggu jika digunakan secara berlebihan. Kamu bisa menambahkan langkah wait mungkin 12 atau 24 jam setelah email pertama. Lalu teks ringkas. Berikut contohnya. Hey, nama depan, kami memperhatikan bahwa kamu meninggalkan produk di keranjangmu. Masih ada waktu untuk mendapatkannya. Beritahu kami jika kamu memiliki pertanyaan. Jaga agar teks tetap pendek, ramah, dan hindari tekanan penjualan yang berat. Jadi kita masuk ke sini, kita klik tombol wait di sini, dan kita atur untuk menunggu selama 1 hari. Itu sempurna. Kita klik tanda plus dan kita ketik SMS, send SMS, dan kita tempelkan pesan tersebut tepat di sana. Klik save. Langkah 5, beritahu timmu. Opsional. Jadi untuk keranjang bernilai tinggi atau skenario B2B, kamu mungkin ingin perwakilan penjualan menindaklanjuti secara personal. Kamu bisa menggunakan tindakan internal notification untuk memperingati tim penjualanmu melalui email atau Slack. Sertakan nilai keranjang dan barang-barangnya sehingga mereka dapat menyesuaikan pendekatan mereka. Jadi kita bisa ke sini, klik tanda plus ini dan kita klik internal, send internal notification, dan disinilah kamu memilih jenisnya. Apakah itu email, notification, SMS, atau WhatsApp. Kita pilih email, kemudian kamu bisa mengisi informasi emailnya. Langkah 6, akhiri workflow atau putar kembali. Jadi selanjutnya, kamu ingin memutuskan berapa lama kamu akan mengejar keranjang yang ditinggalkan. Banyak penjual mengirimkan 1 atau 2 pesan, yang lain membangun urutan yang lebih panjang selama seminggu. Gunakan langkah keputusan untuk memeriksa apakah pembelian telah selesai. Jika iya, kamu bisa mengakhiri workflow dan menghapus tag abandon cart. Jika tidak, kamu mungkin mengirimkan pengingat terakhir atau survei yang menanyakan mengapa pelanggan tidak membeli. Mensegmentasi dan mempersonalisasi pesanmu. Personalisasi adalah kunci pemulihan keranjang yang ditinggalkan yang efektif. Workflow Builder Go High Level menyertakan filter yang membiarkanmu mensegmentasi berdasarkan nilai keranjang, produk, atau perilaku pelanggan. Segmen nilai keranjang. Keranjang bernilai tinggi. Untuk keranjang di atas Rp1.500.000, tawarkan pengiriman ekspres gratis atau diskon yang lebih tinggi. Panggilan telepon personal dari perwakilan penjualan mungkin sesuai. Keranjang bernilai rendah, untuk keranjang di bawah Rp750.000, pengingat lembut mungkin sudah cukup. Hindari diskon besar-besaran yang menggerus marginmu. Kategori produk. Sesuaikan tindak lanjutmu berdasarkan apa yang ingin dibeli pelanggan. Seorang pelanggan dengan pelacak kebugaran di keranjang mereka mungkin menerima pesan yang berbeda dari seorang yang meninggalkan tas tangan mewah. Sertakan manfaat khusus produk dalam email dan teksmu.
Waktu sejak pengabaian. Jika sebuah keranjang ditinggalkan hanya 10 menit yang lalu, tindak lanjut segera tidak diperlukan. Tapi jika sudah 24 jam, urgensinya meningkat. Kamu bisa membuat beberapa triggers dengan waktu tunggu yang berbeda atau menambahkan cabang di dalam satu workflow. Tahap siklus hidup pelanggan. Apakah mereka pengunjung pertama kali atau pelanggan berulang? Pengunjung pertama kali mungkin membutuhkan lebih banyak sinyal kepercayaan seperti ulasan pelanggan atau jaminan agar merasa nyaman. Pelanggan kembali mungkin merespon hadiah loyalitas atau referensi ke pembelian sebelumnya. Menyusun pesan yang efektif. Konten pesanmu dapat menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemulihanmu. Jadi ingatlah pedoman ini. Gunakan nada yang ramah. Berbicaralah seperti manusia, bukan robot perusahaan. Tunjukkan penghargaan atas minat mereka. Mengingatkan, jangan menyalahkan. Hindari bahasa yang memicu rasa bersalah seperti mengapa kamu belum membeli. Sebaliknya, asumsikan mereka hanya lupa atau terganggu. Soroti manfaat. Tegaskan kembali mengapa produk tersebut berharga. Masalah apa yang mereka selesaikan. Apa yang membuat mereka unik. Ciptakan urgensi. Stok terbatas, diskon yang akan kadaluarsa, penawaran musiman, semuanya dapat memotivasi tindakan. Jujurlah, jangan menciptakan kelangkaan palsu. Tawarkan bantuan, dorong balasan, atau berikan nomor telepon jika mereka memiliki pertanyaan. Menghapus hambatan bisa lebih efektif daripada menawarkan diskon. Contoh, template email. Subjek contoh template email. Masih memikirkannya? Barang-barangmu sedang menunggu. Isi. Hai, nama depan. Kami memperhatikan kamu meninggalkan beberapa barang di keranjangmu. Kami mengerti, hidup terkadang sibuk. Inilah yang tadi kamu lihat. Masukkan produk 1, masukkan produk 2. Kami ingin mengingatkan karena produk-produk ini populer dan banyak yang segera terjual habis. Selesaikan pembelianmu sekarang dan nikmati. Masukkan manfaat. Tombol selesaikan pembelian. Jika kamu memiliki pertanyaan, balas saja email ini atau hubungi kami di nomor telepon. Kami senang membantu. Terima kasih atas dukunganmu. Dan inilah contoh template SMS. Hey, nama depan. Sepertinya kamu meninggalkan sesuatu yang keren di keranjangmu. Ambil, masukkan link produkmu. Sekarang sebelum kehabisan. Butuh bantuan? Balas di sini. Menguji dan mengoptimalkan workflowmu. Jadi otomatisasi bukan hanya diatur dan dilupakan. Pantau performa dan uji variasi untuk meningkatkan tingkat konversimu. A/B testing konten email. Coba 2 baris subjek yang berbeda atau variasi salinan badan email untuk melihat mana yang mendapatkan tingkat pembukaan dan klik yang lebih tinggi. Kamu bisa membuat 2 cabang dalam workflowmu dan membagi traffic secara merata. Bereksperimen dengan waktu. Uji waktu tunggu yang berbeda antara trigger dan tindak lanjut. Untuk beberapa audiens, penundaan 1 jam mungkin sempurna. Untuk yang lain, 24 jam bekerja lebih baik. Periksa metrik konversimu untuk menentukan waktu yang optimal. Tawarkan insentif dengan hati-hati. Diskon dapat membujuk pelanggan untuk menyelesaikan pembelian mereka, tapi menggunakannya secara berlebihan dapat melatih pembeli untuk sengaja meninggalkan keranjang demi menunggu kupon. Cadangkan diskon untuk keranjang yang bernilai tinggi atau pengingat terakhir. Untuk keranjang yang bernilai rendah, cobalah pengiriman gratis atau hadiah dengan pembelian. Pantau metrik. Lacak metrik ini untuk mengevaluasi keberhasilan workflowmu. Recovery rate, persentase keranjang ditinggalkan yang terkonversi setelah menerima pesanmu. Average order value, apakah keranjang yang pulih lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata. Sesuaikan insentif sebagaimana mestinya. Tingkat buka dan klik. Tingkat pembukaan yang rendah mungkin menandakan bahwa baris subjekmu perlu diperbaiki. Tingkat klik yang rendah menunjukkan call to action yang lemah, pendapatan yang dihasilkan. Ukur berapa banyak uang yang dibawa oleh workflow pemulihanmu. Bandingkan dengan biaya diskon atau insentif yang ditawarkan. Tinjau feedback. Baca balasan pelanggan. Apakah mereka menyebutkan kebingungan tentang pengiriman, masalah pembayaran, atau detail produk. Gunakan feedback itu untuk menyempurnakan proses checkout dan halaman produkmu. Masalah umum yang sering terjadi dan cara menghindarinya. Meskipun pemulihan keranjang yang ditinggalkan sangat kuat, ada kesalahan yang harus dihindari. Mengirim terlalu banyak pesan. Mengirim pesan berlebihan dapat mengganggu pelanggan. Batasi urutanmu pada 2 atau 3 kontak. Pesan yang generik. Jangan mengirim email yang sama ke setiap pelanggan. Personalisasi berdasarkan isi keranjang dan riwayat pelanggan. Branding yang tidak konsisten. Email pemulihan dan teksmu harus sesuai dengan suara dan desain brandmu. Gunakan logo, warna, dan nada yang konsisten. Mengabaikan undang-undang privasi data. Pastikan kamu memiliki persetujuan untuk mengirim pesan pemasaran, terutama SMS. Ikuti peraturan seperti GDPR dan anti-spam. Tidak menguji di mobile. Banyak orang berbelanja di ponsel mereka. Pastikan email dan tautan checkoutmu ramah mobile. Melampaui email dan SMS, taktik pemulihan lainnya. Meskipun workflow Go High Level berfokus pada email dan SMS, kamu bisa memulihkan keranjang melalui saluran lain. Push notification. Jika tokomu menggunakan aplikasi mobile atau web push notification, kamu bisa mengirim pengingat langsung ke perangkat pengguna. Push notification seringkali memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Retargeting ad. Gunakan iklan Facebook atau Google untuk menargetkan ulang pengunjung yang menambahkan barang ke keranjang
keranjang mereka. Iklan ini mengingatkan pelanggan tentang produk yang mereka lihat, mendorong mereka kembali untuk menyelesaikan pembelian. Messenger Bots. Hubungkan Go High Level dengan Messenger atau Instagram DMs. Chatbot otomatis dapat menjawab pertanyaan dan memandu pelanggan kembali ke checkout. Tindak lanjut personal untuk keranjang yang bernilai tinggi. Panggilan telepon atau email personal dari perwakilan dukungan pelanggan benar-benar dapat membuat perbedaan. Bersikaplah sopan, tawarkan bantuan, dan hindari penjualan yang memaksa. Keranjang yang ditinggalkan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari e-commerce, tapi itu tidak berarti kamu harus menerima penjualan yang hilang. Trigger Abandon Checkout dan Workflow Builder milik Go High Level memberdayamu untuk menindaklanjuti secara otomatis dan efektif dengan menyiapkan email dan pesan SMS yang dikirim pada waktu yang tepat, mensegmentasi audiensmu, dan mempersonalisasi kontenmu. Kamu dapat mengonversi sebagian besar keranjang yang ditinggalkan menjadi pesanan yang selesai. Ingatlah untuk menguji berbagai pendekatan, pantau metrikmu, dan sempurnakan strategimu seiring berjalannya waktu. Hasilnya adalah pendapatan yang lebih tinggi, pelanggan yang lebih bahagia, dan proses penjualan yang lebih efisien. Jadi, jika kamu siap untuk memulai dengan Go High Level, kami punya link untukmu di deskripsi di bawah dengan 14 hari uji coba gratis. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi, jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami berdedikasi untuk membantumu sukses dengan e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan wawasan untuk menumbuhkan bisnis onlinemu. Jadi pastikan untuk subscribe. Selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.